Jurnalis keliling, bikin berita bila suka, kalau tidak bila terpaksa. Hahaha. KAN atau Kerapatan Adat Nagari adalah organisasi tempat terhimpunnya para nenek mama dan bajini adat dalam nagari. KAN sebagai organisasi adat hanya ada di tingkat nagari. Tugas KAN umumnya mengurus persoalan sako dan pusako, ulayat nagari, dan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal yang melekat pada adat Salingka nagari tersebut. Di Kota Padang ada 10 kerapatan adat nagari, di antaranya adalah Kerapatan Adat Nagari Pau Sambilan. Kantor KAN Pau Sambilan ini terletak di tepi Jalan Bypass Kelurahan Pasa Ambacang, berlantai 3 dan megah dipandang mata bagi setiap orang yang lewat. Sebelum berita kami lanjutkan, bagi yang belum subscribe channel YouTube Pau TV ini, silakan subscribe, like, comment, and share agar kami tetap bersemangat berkabar untuk nagari. Untuk mengatur jalannya organisasi Kerapatan Adat Nagari diamanahkan pada pengurus yang dipilih pada forum musyawarah nenek mama yang terhimpun dalam Kerapatan Adat Nagari tersebut. Biasanya acuan musyawarah pemilihan kepengurusan KAN ini berdasarkan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disepakati bersama atau berdasarkan adat Salingka Nagari yang diwarisi secara turun-temurun. Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari Pau Sambilan ini periode 2016 sampai 2021, ketuanya dipercayakan pada Haji Ahmad AS Datuk Maharajo Basa dan wakil ketuanya Suwardi Datuk Rajo Bujang. Pada bulan Oktober 2018, Haji Ahmad AS Datuk Maharajo Basa meninggal dunia, sehingga PLT Ketua dipegang oleh Suwardi Datuk Rajo Bujang yang sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua. Selanjutnya ditetapkan sebagai ketua definitif sampai tahun 2021. Pada tahun 2019 muncul pula kepengurusan Kerapatan Adat Nagari Pau Sambilan periode 2019 sampai 2023 yang dikukuhkan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau atau LKAM Kota Padang. Ketua dan Sekretaris Pengurus KAN Pau Sambilan periode 2019 sampai 2023 ini melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang kelas 1A agar pihak pengadilan membatalkan kepengurusan KAN Pau Sambilan periode 2016-2021 yang dilanjutkan oleh Suwardi Datuk Rajo Bujang tersebut. Karena lemahnya bukti dan dalil yang diajukan pihak penggugat dan kuatnya bukti dan dalil penyangkalan yang diajukan oleh pihak tergugat, akhirnya pihak Pengadilan Negeri Padang kelas 1A memutuskan menolak gugatan Ketua dan Sekretaris KAN Pau Sambilan periode 2019 sampai 2023 yang dikukuhkan oleh LKAM Kota Padang tersebut, yang tertuang pada keputusan Pengadilan Negeri nomor 61/PDT.G/2021 Pengadilan Negeri Padang, seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum tergugat Desman Ramadan SH dan kawan-kawan dari Kantor Hukum Mitra Justisia pada acara press release dan penyerahan keputusan Pengadilan Negeri kelas 1A Padang pada pengurus KAN Pau Sambilan Senin 29 November 2021. Menyatakan para penggugat reklamasi dari tergugat profesi menguasai, memakai, memanfaatkan kedudukan konstitusi demokrasi beserta fasilitas kantor yang ada di dalamnya yang terletak di Jalan Bypass Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kulanyi, Kota Padang sah dan berketentuan hukum. 8. Menolak gugatan penggugat reklamasi untuk selain dan selebihnya dalam profesi dari profesi maupun penggugat profesi dari tergugat reklamasi untuk membayar perkara sejumlah Rp600.000. Irwan Basir Datuk Rajo Alam, Ketua Majelis Pertimbangan Adat Kerapatan Adat Nagari Pau Sambilan atau MPA KAN Pau Sambilan, menegaskan bahwa tupoksi nenek mama adalah menyelesaikan masalah, bukan mencari-cari masalah. Kalau ada yang sasek di jalan, sebaiknya kembali saja ke pangkal jalan. Kerapatan adat yang ada di nagari
tumbuh dan besar di nagari, tidak mempunyai atasan dan bawahan. LKAM yang ada di kecamatan, kota, dan provinsi tidak ada wewenang untuk mengangkat dan mengukuhkan kepengurusan kerapatan adat nagari yang ada di nagari tersebut. Dalam adat Sika Negari, kekuatan hukum adat itu adalah berada pada kerapatan adat negari. Kerapatan adat negari tidak punya atasan, tidak punya level organisasi di atas itu. Maka oleh sebab itu, dalam Perwako nomor 50 jelas-jelas diatur hal tersebut. Kan hanya berbatas kepada di mana negeri itu sesuai dengan keputusannya. LKAM adalah lembaga adat alam Minangkabau yang mempunyai tingkatan organisasi di kecamatan, kota, dan provinsi. Artinya apa? Objek LKAM itu tidak boleh mencampurkan urusan kan dan tidak boleh mengganggu jalannya sistem kan. Kenapa? Karena LKAM sosial budaya. Kalau kan itu ada saku dosang saku, tidak boleh LKAM mengintervensikan. Kenapa? Karena memang tidak ada hubungan sama sekali dalam bentuk hierarki daripada organisasi dan kerapatan yang ada. Tegasnya LKAM tidak punya wewenang untuk tidak punya kewenangan LKAM itu men-SK-SK-kan kan. Nah, ini yang menimbulkan keracuan dalam sistem organisasi yang ada di Kota Padang saat sekarang ini. PAU TV berkabar untuk Nagari.